ya, Ibu Ais Nina Marlina, Sarjana Pendidikan, asal sekolah SMA Negeri 1 Oku, dengan judul paparan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif melalui strategi ceker endul. Oh, penasaran saya ini. Yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Nah, kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Gede Mudita Edi Putra Sarjana Pendidikan yang berasal dari Sekolah SMP Negeri 2 Semendawai Timur dengan judul paparan yaitu belajar lebih relevan dan menyenangkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan entrepreneurship dengan pemanfaatan limbah organik dan anorganik berbasis STEM serta berbasis penelitian. Dan yang ketiga yaitu narasumber kita Ibu Rindi Antika Saimona, Sarjana Pendidikan, asal sekolah SMP Negeri 1 Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur dengan judul paparan pembelajaran berbasis TIK dan asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Oke Bapak Ibu, sebelum pembelajaran kita berbagi praktik baik hari ini yang akan kita mulai, boleh saya berpantun Bapak Ibu? Silakan. Silahkan Bu. Ini dijawab cakep ya, atau cakep atau cantik. Bapak Bupati datang bertamu. Cakep. Datang sendiri ketika fajar. Jika Cakep. ingin mendapat ilmu yang banyak, guru yang keren harus selalu belajar. Cakep. Saya Yetri Oktavuri akan memandu teman-teman di sini untuk melakukan webinar hari ini. Oke, Bapak Ibu, susunan acara kita hari ini yang pertama yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, saat ini yang akan dibawakan oleh Pak Gede Mudita Edi Putra. Silakan Bapak Ibu untuk duduk secara sempurna. Di sana jadi pandu ibuku, Indonesia Bangsaanku, bangsa dan tanah air. Mari kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demikianlah pembacaan nyanyian lagu Indonesia Raya, maaf. Kemudian selanjutnya yaitu sambutan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Semaun Naidu, Master Pendidikan. Kemudian sebelum Bapak Semaun menyambutkan keynote-nya, saya akan memperkenalkan dulu ya. Nama lengkap Pak Semaun Naidu MPD, nama singkat Naidu, tempat tanggal lahir 7 Agustus 1969. Kemudian pengalaman berorganisasi
Ketua PDIG Kabupaten Oku 2021-2023, Ketua PDIG Kabupaten Oku 2023 sampai dengan 2028, Kapusdiklatcap 2016 sampai 2021, Kapusdiklatcap 2021-2026, Waka Keuangan dan Sapras 2016-2021, Waka Keuangan dan Sapras 2021-2026, Ketua KKG Kabupaten Oku 2021 dan 2025. Saat ini Pak Semaun Naidu juga memiliki jabatan sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 29 Oku. Demikian Pak Semaun Naidu, silakan untuk memberikan keynote-nya untuk teman-teman yang ada di sini. Suaranya belum aktif, Pak Semaun. Baik, terima kasih Adinda Yetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada siang menjelang sore ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang saya hormati Ibu Yetri selaku host kita pada siang hari ini, dan yang teristimewa adalah rekan-rekan sebagai narasumber kita yang pada hari ini akan berbagi praktik baik ya. Di antaranya ada Pak, sebentar nih. Ya, yang pertama Ibu Eis Nina Marlina SPD ya. Kemudian Pak Gede Mudita Edi Putra SPD. Ini dari Oku Timur. Berikutnya juga Ibu Rindi Antika Saimona juga dari Oku Timur. Dan ketiga narasumber yang pada hari ini telah bergabung di webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan ini merupakan suatu hal yang istimewa dan satu kehormatan bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengikuti dan mengantarkan saudara-saudara untuk menuju gerbang kesuksesan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tes modulasi dulu. Ini tanya dulu kepada Bu Yetri, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Pak. Baik. Baiklah, saya lanjutkan. Dan juga yang saya banggakan, rekan-rekan guru hebat yang pada hari ini telah bergabung di webinar dalam rangka berbagi praktik baik dari sahabat inovasi yang begitu istimewa. Kali ini menggelar webinar untuk berbagi praktik baik ya, yakni tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga para narasumber yang saya hormati, di era sekarang ini yang dikatakan memasuki masa eranya orang-orang milenial, jadi di mana para siswa-siswa sekarang itu adalah generasi Z dan generasi Alpha, atau yang disebut juga dikenal dengan pembelajaran abad 21. Nah, untuk menghadapi dua hal itu, generasi Z atau generasi Alpha dan juga untuk pembelajaran abad 21, itu diperlukan guru yang milenial, guru yang berorientasi pada abad 21 juga. Tidak mungkin siswa milenial, sementara gurunya guru kolonial. Atau siswanya dari generasi Z, tetapi gurunya generasi tempo dulu.
Sebetulnya boleh saja generasi gurunya itu generasi tempo dulu, tetapi pengetahuannya tetap pengetahuan yang terkini, terupdate. Jadi untuk menghadapi siswa abad 21, itu otomatis diperlukan guru abad 21 juga. Saya sebetulnya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Untuk guru-guru muda, tentu saja ini sangat diharapkan gitu ya. Bagaimana mungkin guru-guru muda tidak memiliki kemampuan yang baik, sementara harus mengajar siswa-siswa yang begitu luar biasa. Misalnya saja dari kemampuan TIK-nya. Anak-anak sudah terbiasa dengan menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan alat-alat teknologi yang lainnya yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Nah, bagaimana mungkin gurunya itu bisa ketinggalan gitu? Mungkin saja pada saat sekolah atau pada saat kuliah tidak memiliki atau belum mengetahui hal itu. Tetapi itu bukan merupakan suatu alasan. Karena ilmu pengetahuan setiap hari berkembang dan perkembangan itu mudah untuk didapat. Jadi tidak ada alasan bagi guru-guru untuk tidak mengupdate pengetahuannya, baik itu yang bisa didapatkan langsung, misalnya melalui pelatihan-pelatihan, atau melalui webinar-webinar seperti yang kita laksanakan yang sekarang ini. Jangan sampai lagi guru-guru muda itu langsung tidak bisa berubah ya, tidak bisa pindah dari zona nyaman. Misalnya ketika guru-guru baru lulus PNS, baru lulus P3K, itu langsung berada di zona nyaman gitu. Jadilah cukup mengajar saja gitu. Nah, itu hal yang harus diperbaiki. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengutip ada beberapa istilah yang disampaikan oleh Karisma. Karisma ini seorang autis yang beberapa waktu lalu diwawancarai di beberapa stasiun televisi dan dia menyampaikan tentang beberapa penyakit yang diderita oleh guru. Saya ingin mengutip beberapa saja, tidak semuanya. Yang pertama, penyakit mual ya, mutu amat lemah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi siswa milenial kalau misalnya mutu kita sebagai guru itu amat lemah? Akibatnya ada penyakit yang kedua itu, penyakit asma, asal masuk kelas. Asal masuk kelas, masuk, terlihat oleh kepala sekolah masuk, sudah tertunaikan kewajiban, sudah selesai. Padahal anak tidak dapat apa-apa. Yang ketiga, kusta ya, kurang strategi. Sementara untuk menghadapi anak-anak milenial, itu diperlukan strategi yang luar biasa, yang banyak. Kalau misalnya hanya strategi itu saja, tentu saja anak-anak milenial tidak akan berterima dengan baik. Akibatnya kita akan menyalahkan mereka, padahal kita sendiri yang kurang usaha. Kurang strategi. Kemudian penyakit yang keempat, kram. Kata Karisma, seorang autis itu, dia mengatakan kram kurang terampil. Jadi guru-guru yang kurang terampil juga tidak akan bisa berhadapan dengan anak-anak milenial.
dan tidak bisa menjadi pemenang atau pemegang masa depan. Saya melihat guru-guru muda yang energik, yang memiliki pengetahuan, yang selalu mengikuti perkembangan. Saya mengistilahkannya dengan guru-guru pemilik masa depan. Guru-guru pemilik masa depan. Karena apa? Dari beliaulah, dari mereka itulah untuk berusaha, dia akan memiliki masa depan melalui dia sendiri. Kita bisa saja, kita seorang guru, guru SD misalnya, kalau memang kita itu berlian, niscaya akan bersinar. Walaupun kita guru SD. Walaupun kita guru SD, tapi bisa kemana-mana. Tidak bermaksud untuk sombong ataupun riak. Saya dari guru SD. Dari guru daerah terpencil, di perbatasan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara, saya adalah berlian yang bersinar itu. Saya finalis guru berprestasi tingkat nasional 2016 dan pemegang Australia Award dan mendapatkan kesempatan untuk belajar di Australia dalam bentuk short course. Artinya kita bisa memberdayakan diri kita untuk menjadi berlian itu. Nah, hari ini teman-teman akan berbagi berpraktik baik, berbagi inovasi pembelajaran yang berbasis TIK. Bagi teman-teman silakan belajar. Pelajarilah bagaimana pembelajaran yang berbasis TIK itu dan bagaimana menerapkannya pada siswa. Karena tidak mungkin kita hanya bisa belajar saja tanpa kita terapkan. Yang cukup pintar itu kita saja tidak bisa, tidak berlaku di dunia pendidikan. Kita juga harus bisa mengaplikasikannya pada siswa-siswa kita. Oleh karenanya, ini merupakan satu kesempatan bagi teman-teman, bagi Bu Ais, belajar dari Pak Gede dan juga Bu Rindi ya, untuk belajar bagaimana inovasi pembelajaran yang berbasis TIK. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bu Ais, Pak Gede, dan juga Bu Rindi, yang saat ini sudah masuk pembatik level 4 ya. Ya, setahap lagi sepertinya akan menuju ke nasional. Mungkin Bapak-Bapak dan saudara-saudara bisa belajar juga dari para pendahulu-pendahulu yang sudah sukses terlebih dahulu, seperti Pak Dwi misalnya. Pak Dwi itu sukses menjadi duta teknologi yang berasal dari Sumatera Selatan. Beliau dulu juga pada saat melaksanakan berbagi praktik baik, juga bergandengan dengan IGI, dan melaksanakan webinar seperti yang kita selenggarakan sekarang ini. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan IGI Kabupaten Ogan Komering Ulu, berbagi praktik baik, dan ini juga sempat saya bagikan linknya ke komunitas guru Nusantara. Jadi kalau misalnya ada guru-guru dari luar provinsi, itu berarti dari komunitas guru Nusantara. Akhirnya saya ucapkan selamat berbagi kepada ketiga narasumber kita yang istimewa dan kepada teman-teman semuanya, guru-guru hebat semuanya. Saya ucapkan selamat belajar dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Maju terus untuk guru-guru semuanya dan mudah-mudahan Anda adalah guru pemilik masa depan. Dan dengan demikian secara resmi acara ini saya nyatakan dibuka.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Smaun Naidu MPD atas sambutannya. Semoga menjadi motivasi ya kita sebagai seorang guru generasi Z, generasi Alpha ya. Makasih Pak ya. Kemudian oke teman-teman semuanya, kita langsung masuk aja ya Bu Uis ya. Mau jeda atau langsung aja Pak Bu Uis? Langsung saja Bu. Oke. Ya, karena 3 narasumber nanti tidak kebagian. Akan melakukan paparan. Oke Bu, Bapak semuanya. Yang pertama ini yaitu akan dilakukan pemaparan pertama oleh Ibu Ais dengan judul paparan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif melalui strategi ceker endul yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Silakan Ibu Ais untuk memaparkan materinya berbagi praktik baik hari ini ya. Silakan. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Smaun Naidu kesempatannya sudah hadir. Terima kasih Ibu Yetri Oktafluri dan terima kasih semua untuk rekan-rekan guru hebat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Sebelum saya mempresentasikan praktik baik yang sudah saya lakukan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eis Nina Marlina, saya berasal dari SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Saya mengajar bahasa Inggris dan pada tahun ini, pada kesempatan kali ini saya menjadi narasumber bersama sahabat teknologi Sumatera Selatan lainnya, yaitu Ibu Rindi dan Pak Gede. Hari ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan. Saya tahu semuanya Bapak Ibu guru hebat. Mungkin Bapak guru hebat memiliki strategi atau pembelajaran berbasis TIK yang lebih dari saya, tetapi ini saya bagikan karena ini pernah saya lakukan dan alhamdulillah mendapatkan respon positif. Sebelum saya membagikan ini, apakah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Sudah. Bu. Suara saya terdengar jelas. Ya. Cerita praktik baik pembelajaran berdiferensi berbasis TIK, berbagi dan berkolaborasi. Situasi yang dihadapi seperti yang kita ketahui bersama, kita menghadapi era digital. Benar sekali apa yang dikatakan Bapak Smaun sebagai keynote untuk hari ini. Termasuk dunia pendidikan, kita juga mengalami perubahan ke digitalisasi. Peserta didik nyaman dengan gawainya masing-masing, sehingga efek terbesar adalah mereka gagal fokus ketika belajar di dalam kelas dan mengalami kebosanan dalam pembelajaran. Kemudian ada latar belakang yang kedua, yang situasi yang dihadapi, keaktifan dalam pembelajaran serta kreativitas sangatlah kurang, sehingga berpengaruh dengan hasil belajar siswa. Latar belakang yang ketiga, belum PK-nya kita sebagai guru memenuhi setiap kebutuhan peserta didik. Dalam menentukan media ajar, tak jarang kita tidak memperhatikan dunia digitalisasi yang sesuai kodrat zaman anak. Tantangan yang saya hadapi, situasi kelas yang heterogen, yang seperti kita ketahui 36 peserta didik berarti 36 karakter, 36 latar belakang, 36 gaya, terkadang memiliki gaya belajar yang berbeda dan kecepatan dalam memahami pembelajaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, sumber belajar yang memadai yang dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap murid untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan ketiga adalah menghubungkan pembelajaran dengan kearifan lokal di daerahnya, yaitu Kabupaten Oku. Karena saya percaya menghubungkan pembelajaran dengan hal-hal yang biasa dilihat anak sehari-hari itu lebih berkesan dan lebih bermakna. Berdasarkan latar belakang yang ada, saya mencoba berinovasi dalam pembelajaran diferensiasi dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif pada pelajaran bahasa Inggris dengan pemanfaatan gawai dan juga platform teknologi lainnya dengan strategi ceker endul. Ceker endul itu akronim dari ceria,
efektif, kolaborasi, evaluasi, refleksi, serta energi positif dan umpan balik dengan pembelajaran discovery based on learning. Aksi atau strategi ceker endul, ceria pertama kali buat saya karena saya percaya anak yang ceria, anak yang nyaman di kelasnya, dia akan mudah menyerap pembelajaran. Dari kalau anak pola pikirnya sudah senang, sudah merasa nyaman, jadi guru mudah untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian efektif dan efisien. Pemilihan media pembelajaran dan cara pembelajaran yang efektif dan efisien itu akan lebih mengena ke anak. Kemudian kolaborasi, kayaknya kolaborasi antar siswa untuk pemenuhan kinestetisnya, kolaborasi, evaluasi, penilaian, butuhnya penilaian di akhir pembelajaran, kemudian refleksi. Refleksi itu perlu kita untuk merenung, mempertanyakan dalam hati kita, diri masing-masing, apakah pembelajaran hari ini baik, apa yang saya sudah dapatkan hari ini itu untuk anak, dan guru juga perlu merefleksi diri agar kita dapat memperbaiki ke depannya apabila masih ada kekurangan. Endul, apabila semua ceria, efektif, dan semuanya itu sudah terpenuhi, sudah menjadi rule-nya sudah mendapat di anak dan kita sudah menjalankannya dengan baik, energi positif itu akan keluar. Anak menjadi ceria, anak akan bersemangat, kreativitas dan efektivitasnya itu akan keluar. Kemudian yang terakhir umpan balik, feedback. Jadi semuanya ada feedback. Anak kalau saya, Bapak Ibu, di akhir semester, kalau awal semester kita mengadakan penelitian survei terhadap kebutuhan anak, gaya belajar anak, dan semuanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembelajaran. Anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita harus memenuhi. Itu saya lakukan di awal semester. Ada yang anak kinestetis, ada anak yang audiovisual, ada anak yang visual. Umpan balik saya lakukan. Biasanya saya lakukan apabila sudah pembelajaran atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk pembelajaran seluruhnya. Untuk umpan balik ke saya pribadi sebagai guru. 6 bulan sekali saya minta anak-anak itu menulis di kertas 1 lembar, menggambarkan saya itu seperti apa. Jadi ada itu yang bilang, Mem Eis terlalu cepat ngajar. Mem Eis terlalu dekat sama yang pintar saja. Itu menjadi cerminan kita. Kita tidak perlu marah, tidak perlu kita mencari anaknya siapa yang itu. Tapi kita harus merefleksi diri kita gimana sebenarnya pembelajaran. Apa benar, apa perlu ditingkatkan, atau gimana. Nah, sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Metode pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Materi pembelajaran itu sendiri disesuaikan dengan tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran dan gaya belajar peserta didik yang berbeda. Proses, bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran, dalam hal ini berdasarkan gaya belajar anak. Kemudian produk, pendekatan diferensiasi produk ini akan memberikan kepada siswa berbagai pilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran secara individual. Untuk praktik baik, saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif atau MPI adalah suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi antara teks, gambar, grafik, suara, video, atau animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Ini link multimedia yang saya pakai. Ini isinya, multimedia pembelajaran interaktif.
Nah, di sini ada tujuan, materi, referensi, let's play, kreator, exercise. Berarti ini tujuan pembelajaran, materi. Materi ini yang saya dijadikan diferensiasinya. Materi itu ada materi saya menautkan game. Nah, ini game. Saya menautkan YouTube untuk materi pembelajaran. Kemudian saya menautkan untuk bacaan, teks, untuk itu di materi. Kemudian kalau yang referensi, itu referensi saya mengambil materi-materi tersebut. Let's play, itu bermain. Jadi anak bermain game. Nah, ada levelnya yang harus dipenuhi. Level 1, level 2, ini level 1. Match the words with the correct picture. Itu tentang prosedur teks, Bapak Ibu ya. Jadi prosedur teks adalah how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu. Ini mereka drag drop. Kemudian ada drag drop juga, ini level 2, tarik. Nah, kemudian ini isinya ada kuis. Kuisnya ini berarti kita bisa mengambil nilai pengetahuan di kuisnya. Ini contoh kuisnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi menurut saya sangat efektif. Jadi siswa mereka lebih aktif dan lebih kreatif. Lebih aktifnya bagaimana? Mereka menonton. Anak audiovisual terpenuhi dengan materi dari tayangan video. Kemudian anak-anak yang bisa belajar, yang dominan belajar dengan visual, saya tayangkan gambar-gambar di materi. Gambar atau poster-poster tentang prosedur teks. Kemudian anak-anak yang auditory, mereka mendengarkan penjelasan. Itu mereka mendengarkan penjelasan dari guru. Tidak dipungkiri walaupun kita memakai pembelajaran berbasis TIK, tapi saya percaya pembelajaran apapun medianya, walaupun memakai apapun pembelajaran berbasis TIK itu, secanggih apapun, guru harus hadir penuh. Guru harus menuntun. Jadi kalau kita cuma nge-share pembelajaran lewat WA, kasih link video YouTube. Anak sekarang Bapak Ibu cuma di skip-nya. Begitu disuruh merangkuman, mereka pakai AI. Jadi kita harus hadir penuh, kita dampingi, walaupun kita kasih linknya itu di rumah, begitu kita masuk ke kelas, kita harus mengadakan penguatan, kemudian refleksi, kita penekanan kembali. Bila perlu kita menjelaskan, tapi tidak semendetail itu karena sudah diberikan paparan sebelumnya dari video. Untuk anak kinestetis kan, kalau kinestetis kan bergerak Bapak Ibu ya, tidak mungkin dipakai di dalam multimedia pembelajaran interaktif. Kalau anak yang kinestetis, saya biasanya menggunakan permainan tempel kartu untuk di papan tulis. Jadi mereka semuanya bisa terpenuhi. Jadi mereka yang kinestetis bergerak. Kalau misalnya Bapak Ibu berpikir, jadi kelas itu dibagi-bagi ya, anak kinestetis belajarnya di sini, anaknya itu ini. Tidak Bapak Ibu, semua anak itu bisa memainkannya, bisa semua. Tapi mereka ada yang lebih paham begitu kan, begitu itu nonton tayangan video mereka langsung paham. Anak kinestetis diminta juga menonton video, anak yang lain diminta juga menonton video. Tapi mereka mendapatkan sesuai apa yang mereka inginkan. Kalau selama ini misalnya kita metode ceramah, guru satu-satunya sumber belajar. Jadi ibarat dikatakan hanya anak-anak auditori yang terpenuhi. Anak-anak yang audiovisual dan kinestetis tidak terpenuhi. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk permainan game ya, nanti saya contohkan ya Bapak Ibu, kita hentikan berbagi yang ini, saya main gamenya ya, bentar, kita screen main game. Nah, ini MPI multi purpose interaktif yang sudah saya buat.
kebetulan kemarin saya menggunakan ini, akhirnya saya masuk level 4. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih seru permainannya, ada yang ini. Tapi saya menggunakan ini, maaf Bapak Ibu, sinyal lagi nge-lag. Ya, lambatnya. Ibu Yetri, kalau habis waktu saya, tolong diingatkan Bu Yetri ya, 2 narasumber yang lainnya. Oh, boleh. Sekitar 5 menit lagi. Ya, ini ya saya. Nah, ini yang saya buat. Nge-lag. Pendahuluannya. Dengan pembelajaran MPI. Kemudian, ini siswa diminta menuliskan nama. Welcome to Multimedia Pembelajaran Interactive Procedure Text. Don't forget, write your name and your class first. Let's play and having fun. Play. Dalam untuk kearifan lokalnya mana? Tadi terintegrasi kearifan lokal. Dalam ini saya kearifan lokal ya. Dalam pembelajaran ini saya memakai discovery learning. Berarti yang pertama itu stimulus. Saya memakai gambar-gambar dulu, pakai gambar sempoyak dan lain-lainnya. Ini materi. Nah, di sini yang diferensiasi yang saya masukkan Bapak Ibu. Kalau ini tujuan pembelajaran, ini referensi bahan sumber. Ini video. Video pembelajaran saya ambil dari YouTube. Hello Saya masuk ke friends, sini. long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Teman-teman pasti pernah mengambil gambar dengan kamera handphone. Dan pernahkah teman-teman mencoba membuat Kemudian, guna? itu materi kedua. Ini untuk anak audio visual ya, sudah terpenuhi. Untuk materi kedua. Nah, ini saya buatkan teks, the example of procedure text. Ini mereka bisa mainkannya di handphone masing-masing. Tuh. Kemudian, ini tujuan, ini let's play. Ini siswa diminta bermain sesuai levelnya. Untuk produk, saya diferensiasi produk ya. Mereka saya bebaskan Bapak Ibu untuk menghasilkan karya apa. Ini ada level game ya. Ada anak yang suka buat video, mereka membuat video memasak dengan kelompoknya, video pembelajaran memasak misalnya. Membuat dengan kearifan lokal, cara memasak sambal tempoyak, cara memasak pepes ikan. Nah, itu atau cara memasak kepaya. Are you ready? Dipungkiri anak-anak 20 sekolah seconds start now. sudah jarang sekali, jadi mereka harus mencari collecting data, bertanya kepada orang tuanya masing-masing. 10 seconds Ini remaining. isi game saya, permainan game. 5,
4, Diferensiasi produk selain mereka Two. video, mereka ada yang gambar, mengumpulkan gambar, ada juga yang membuat Time's up. poster, ada yang juga membuat tulisan. Jadi mereka boleh memilih sesuai apa yang dimaukan mereka, apa yang keinginan mereka, apa yang mereka tertarik. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak seragam. Kamu harus buat ini, buat ini. Yakinlah Bapak Ibu dengan pembelajaran diferensiasi produk, siswa bertanggung jawab. Ini game yang pertama. Mereka kalau mengumpulkan sesuai keinginan mereka, mereka lebih cepat, lebih bertanggung jawab. Nah, ini sudah selesai, masuk ke game kedua. Tadi kalau tidak tuntas, tidak benar, disuruh ngulang lagi kalau game itu. Are you ready? 20 seconds start now. Ini sangat efektif di kelas saya. Siswa yang rata-rata yang agak tidak tertarik, yang tidak tertarik dengan pembelajaran berbahasa Inggris, 10 mereka seconds menganggap remaining. membosankan dan susah, mereka merasa senang, tertantang untuk Five. bermain. 4, Walaupun Three. mungkin ada yang tidak, ada yang 2, mengimbas di otak One. masing-masing. Itulah gunanya kita Time's up. untuk hadir penuh, kita tuntun. Jadi kita masih butuh menjelaskan tapi tidak sebanyak, sedikit sekali. Cuma mengambil refleksi, umpan balik, tanya jawab. Tadi belajar apa? Jadi ini game yang kedua. Mohon izin, Beis, sepertinya waktu kita sudah mulai habis ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Yetri sudah diingatkan. Nah, jadi diferensiasi prosesnya sudah saya masukkan, kontennya sudah untuk anak memenuhi syarat, memenuhi semua kebutuhan anak. Kemudian ini penilaian di exercise, nanti saya bagi linknya Bapak Ibu. Menurut saya ini sangat efektif untuk pembelajaran di anak, tapi ini bukan berarti faktor utama. Pembelajaran boleh di mana saja dan kapan saja, yang kita butuhkan hanya dukungan pembelajaran berbahasa Inggris, dan kita harus hadir penuh dalam pembelajaran anak, itu yang paling perlu. Oke, saya akhiri presentasi saya hari ini. Terima kasih Bu Yetri dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan lagi ke host. Mungkin giliran narasumber 2. Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab Bu Yetri ya. Ya, Bapak Ibu, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya melihatnya termehek-mehek ya. Apalagi nanti 2 narasumber ya, sepertinya Pak Gede dengan Bu Rini ini tambah keren ini ya. Menambah benar-benar ilmu. Oke, Bu Ais, tolong nanti privatkan saya ya. Terima kasih Bu Ais dengan ceker endulnya. Tadi saya berpikir itu ceker endul itu dalam bentuk makanan. Oh, ternyata itu dari singkatan ya. Oke, terima kasih Bu Ais dengan ceker endulnya, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya. Lanjut dulu kita pemaparan ya, baru diadakan tanya jawab, begitu Bu Ais? Ya, oke. Selanjutnya yang kedua yaitu oleh Pak Gede ya. Pak Gede Mudita Edi Putra Sarjana Pendidikan SMP Negeri 2 Semendawai Timur dengan judul paparan Belajar Lebih Relevan dan Menyenangkan Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek dan Entrepreneurship dengan Pemanfaatan Limbah Organik dan Anorganik berbasis STEM dan berbasis penelitian. Oke, silakan Pak Gede untuk pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yatri, izin berbagi share screen. Silakan Pak. Selamat sore Bapak Ibu, salam bahagia, salam kenal.
Saya Gede Mudita Edi Putra, guru SMP Negeri 2 Semde Selamat Timur. sore. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Yetri dan Pak Naidu yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini. Tak lupa juga yang sempat hadir, terima kasih Bu Speni sebagai fasilitator sekolah penggerak kami angkatan kedua, dan pengawas sekolah SMP Negeri 2 Semde Timur Pak Nuryadi. Dalam kesempatan kali ini, acara ini difasilitasi oleh Bapak Ibu Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan sebagai berbagi praktik baik untuk sahabat teknologi 2023. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Iya, Pak. Jelas. Jelas sekali, Pak. Di sini, soalnya di sini sedang mati lampu. Bapak Ibu, adapun topik yang ingin saya ceritakan, jadi di semester kemarin pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu mengenai topik belajar lebih relevan dan menyenangkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan entrepreneurship dengan pemanfaatan limbah organik dan anorganik. Pembelajarannya diintegrasikan dengan berbasis STEM dan pembelajaran yang berbasis kepenelitian. Di semester kemarin itu adalah project based learning. Tentunya ada beberapa sintak dan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Di sini saya akan bercerita bagaimana implementasinya di dalam kelas yang sudah saya lakukan di semester kemarin. Mungkin saya akan menjelaskan dari modul proyek siswa. Tentu sebagai Bapak Ibu guru, kita sebelum membuat pembelajaran berbasis proyek seperti ini, kita harus mengerti tentang potensi dan paham potensi di sekitar sekolah kita. Apa yang menjadi potensi di sekitar sekolah kita. Nah, ada sintak yang pertama, yaitu kita memberikan pertanyaan yang mendasar atau dikenal dengan pertanyaan pemantik. Jadi di awal kita sebagai guru, saya menyusun modul proyek siswa yang memang siswa itu diarahkan untuk pembelajaran itu berbasis proyek dan entrepreneurship. Di dalamnya ada pembelajaran yang menggunakan pendekatan metode ilmiah. Seperti pertanyaan untuk pemantik, untuk menggali pemahaman awal dari peserta didik tersebut. Jadi kita susun sedemikian rupa sehingga siswa dengan membaca pertanyaan-pertanyaan itu mereka sudah paham bagaimana mereka harus bekerja seperti itu. Terus memotivasi mereka tentang wirausaha yang berhasil dalam bidang yang kita bahas seperti nama usahanya apa, tahun berapa, seperti itu. Apa yang masalah yang diselesaikan, apa solusi yang diuntungkan, seperti itu. Kita susun sedemikian rupa sehingga memotivasi mereka untuk mengaitkan pembelajaran ke berbasis intermisi. Selanjutnya kita membuat studi kasus. Kebetulan saya mengajar siswa SMP, jadi studi kasus yang di sini bukan yang terbuka yang harus mereka mengambil atau mencari idenya sendiri. Cuman saya di sini memberikan rambu-rambu kepada peserta didik yang mengarahkan peserta didik, namun ada metode-metode ilmiah yang mengarahkan pembelajarannya ke situ. Seperti informasi apa sih yang ada di gambar di atas, seperti itu. Membantu mereka bagaimana mengeksplorasi dan melakukan penyelidikan melalui berupa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Contoh, membantu mereka berkolaborasi dan perencanaan, masalah apa sih yang akan kamu selesaikan, inovasi apa yang akan diselesaikan, rencana aksinya gimana, apakah solusimu akan bekerja, apa ide dari masalah tersebut gitu, sehingga sampai menghasilkan suatu ide. Mereka juga diibaratkan kalau mereka sebagai pengusaha seperti itu, bagaimana mencari strategi atau permasalahan yang ditemukan dan mengembangkan suatu ide sehingga membuat suatu produk yang memang bermanfaat tentang topik yang kita bahas seperti itu. Sampai mereka diarahkan untuk menghasilkan sebuah produk, terus sampai mereka membuat branding atau membuat merek, diajarkan sampai membuat merek, sampai di mana mereka promosi, harga produknya berapa, kompetitornya siapa, seperti itu. Jadi tentu
kita sebagai guru harus menyusun sedemikian rupa sehingga dari membaca modul project siswa sudah paham apa yang harus dikerjakan. Dengan teknologi yang sekarang kita bisa memanfaatkan tidak harus di print out, jadi siswa bisa mengerjakan melalui Google Doc yang di HP-nya. Tentu sebagai guru kita perlu meluangkan waktu bagaimana membuat tutorial mereka sehingga mereka bisa mengakses di HP masing-masing seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari modul yang saya kembangkan. Selanjutnya kemarin saya juga di semester kemarin juga mengembangkan membuat website pembelajaran. Gunanya ini banyak sekali manfaatnya sebagai guru untuk mengadministrasi pembelajaran supaya lebih sistematis dan nggak hilang berceceran seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat administrasi pembelajaran itu lebih rapi, seperti materi pembelajaran dan asesmen yang bisa diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja yang mereka mau seperti itu. Sintak yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Sebagai guru kita harus memastikan semua peserta didik itu mendapatkan kelompok. Perlu kita perhatikan apalagi siswa SMP, jadi mereka cenderung perilakunya bergeng seperti itu. Jadi kita perlu paham bagaimana karakteristik anak tersebut, gaya belajarnya, terus jarak antar rumah itu sangat penting karena beberapa proyek itu tidak mungkin selesai full di sekolah seperti itu. Jadwal project, sintak yang selanjutnya kita bersama-sama dengan siswa itu membuat jadwal project. Jadi kemarin kalau saya terapkan itu saya memberikan jadwal kapan mereka berawal, kapan mereka akan berakhir membuat suatu proyeknya. Jadi di tahapannya itu baru mereka yang mendiskusikan. Jadi setiap kelompok itu bisa berbeda-beda waktunya. Hanya saja kita beri waktu kapan mereka mulai, kapan mereka harus berakhir. Ini karena kebetulan saya mengambil topik limbah, kita sebagai guru ya memfasilitasi ke peserta didik untuk menghasilkan suatu produk atau karya yang produknya itu memiliki nilai ekonomi yang diminati oleh pasaran. Ini salah satu sampel saja. Terus masalah pengumpulan tugas. Jadi pengumpulan tugas ini kita beri kebebasan kepada peserta didik, mau dia ngumpulnya di WhatsApp atau mau pakai Canva atau tulis kertas ya, kalau kemarin, atau pakai PowerPoint, atau mereka mempraktikkan di lapangan atau presentasi. Presentasi di sini maksudnya siswa menemui kita seperti itu, jadi mereka apa yang mereka ketahui mereka langsung mempresentasikan di depan kita. Tapi yang resiko yang sebagai guru kadang kita lagi ada beberapa pekerjaan ditemui oleh siswa itu yang dialami di semester kemarin, yaitu resiko yang harus kita ambil seperti itu. Sintak selanjutnya adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, jadi karena ini kegiatannya pembelajarannya berbasis proyek, tentu sebagai guru, sebagai fasilitator kita perlu menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di kelompoknya seperti itu. Kadang dia nggak mau dengan kelompoknya ini, kadang ada masalah di dalam kelompoknya itu, tugas guru perlu mengarahkan bagaimana jadwal yang sudah mereka buat seperti itu. Karena kan ada batas akhir yang harus mereka selesaikan. Karena siswa sekarang cukup aktif di media sosial, jadi saya membuat suatu Instagram yang saya ubah menjadi e-learning pembelajaran seperti itu. Jadi dari sini saya bisa memonitor bagaimana perkembangan proyek mereka atau pembelajaran. Mereka itu dari proses awal pembuatan produk atau karyanya, itu didokumentasikan dan kita publikasikan di ruang e-learning yang kita sudah buat dalam Instagram seperti itu. Dalam hal ini juga memberi motivasi kepada kelompok-kelompok yang mereka belum berhasil gitu. Jadi ketika dilihat ada teman yang sudah dipublikasikan gitu, jadi mereka termotivasi seperti itu. Nah, kebetulan karena siswa SMP ini cukup aktif di di media sosial, jadi ada beberapa materi dan tugas juga saya selipkan di sini seperti itu. Ini adalah selain itu di proyek ini juga saya memberikan tutorial atau tugas kepada siswa bagaimana mereka membuat dokumentasi tentang produk mereka. Contohnya di video ini adalah ada salah satu kelompok dari siswa itu menjelaskan tentang langkah-langkah
membuat pupuk organik cair. Jadi mereka menjelaskan langkah demi langkah apa yang digunakan, bagaimana proses pembuatannya, gitu. Nah, ini kita publikasikan di ruang YouTube, gitu, sehingga bisa diakses oleh teman-temannya dan siapa saja. Jadi dari proses awal pembuatan sampai mereka akhir membuat suatu produk POC itu dokumentasi dengan rapi. Jadi itu salah satu dari project ini. Selanjutnya yang paling penting itu adalah menguji hasil. Jadi setelah guru merancang beberapa kegiatan bersama siswa, kita bagaimana keberhasilan mereka. Ada beberapa kegiatan yang kemarin saya lakukan, yaitu setiap dari kelompoknya itu mempresentasikan dari ide usaha. Jadi dari modul project itu mereka kembangkan menjadi sebuah produk. Mereka menentukan mereknya apa, harga jualnya berapa, tujuan konsumennya siapa, kompetitornya siapa, dan mereka mempromosikan suatu produk itu seperti apa. Ini cukup menyenangkan dan unik. Kadang muncullah ide-ide kreatif dari peserta didik kita gitu. Nah, tidak terbayangkan ternyata ya sosial mereka ya sudah kreatif seperti itu. Ini salah satu kegiatan yang paling penting dan bermakna menurut saya dan bagi siswa, yaitu kegiatan pameran produk. Kebetulan di sini kemarin difasilitasi oleh sekolah, ada beberapa kegiatan sekolah yang memang mengundang beberapa wali murid dan beberapa guru yang di sekitar sekolah, serta ada beberapa penerbit buku. Di sini siswa itu berinteraksi selayaknya penjual dan pembeli. Jadi mereka menawarkan suatu produk mereka. Jadi pupuk cair yang mereka buat ini mereka jual gitu. Jadi ada satu gelas itu terjual sampai 20 botol ya. 20 botol, jadi dalam 1 liter ini dijual seharga 20.000 seperti itu. Nah, ada hal yang menarik menurut saya dari pengalaman ini karena mereka akan seperti secara realitanya seperti itu. Di sini juga ada salah satu pengunjung yang menurut saya menarik gitu karena mereka menanyakan untuk membuat siswa itu berpikir kritis seperti itu. Seperti latar belakang kamu membuat ini apa gitu, tujuannya seperti apa, bagaimana cara membuatnya, ini gunakannya seperti apa, seperti itu. Ini sangat penting untuk membangun daya berpikir siswa seperti itu. Karena ini kan spontan, jadi mereka bisa langsung berinteraksi dengan pengunjung seperti itu. Selanjutnya, tindak lanjut dari pembelajaran ini adalah memang tidak semua sebagai guru, memang tidak semua bisa kita fasilitasi. Tentu sebagai guru kita tahu mana beberapa siswa yang memiliki potensi ke arah bidang ini dan kita rekomendasikan, kita fasilitasi. Jadi ada salah satu tim dari SMP Negeri 2 Semedi Timur yang lolos sampai tahap hasil untuk mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, yaitu mengambil sebuah proyek tentang pembuat rambusati, yaitu sebuah tes celup dari daun rambusa sebagai solusi untuk mencegah penyakit diabetes dan mengurangi komplikasi penyakit. Ini kemarin bekerja sama dengan Layanan Sains Brain, Puspetek Serpong, Laboratorium Kimia Lanjut tingkat 2. Jadi untuk mengetahui senyawa organik yang ada di dalam teh celup tersebut. Nah,
Ini sangat penting. Jadi tidak semua memang bisa kita fasilitasi, tapi kita bisa mengetahui mana memang siswa berpotensial dan kita arahkan gitu. Nah, sebagai guru juga sangat penting. Jadi pembelajaran, apalagi yang dijelaskan Bu Es tadi, ini sangat penting untuk membuat pembelajaran kita terus abadi, kita tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Contohnya dari beberapa pembelajaran yang semester kemarin seperti pengembangan modul belajarnya. Kalau sekarang modul ajar itu kan LPP bahan ajar lah ini SMP kelas 7 pada materi pencemaran lingkungan berbasis pengolahan limbah plastik menjadi paving block di SMP gitu. Selanjutnya terakhir evaluasi pengalaman belajar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa platform di Belajar ID atau mungkin platform lain gitu, bisa Quizizz atau apa. Kalau di sini saya menggunakan Google Form gitu, seperti umpan balik. Jadi siswa kita tanya respon gimana pada saat mereka belajar proyek ini, dan tentunya ada sumatif akhir semester untuk mengetahui sejauh mana mereka mengenal dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tentu kita harus membuat soal yang memang apa yang kita ajarkan seperti itu. Sedikit saya akan mengulang apa hal-hal yang harus dilakukan kita untuk membuat pembelajaran itu lebih relevan dengan di daerah kita. Yang pertama itu kita harus mengenali potensi yang ada di daerah. Tentu kita harus memodifikasi tujuan dari CP. Yang penting acuannya tetap CP seperti itu. Mengembangkan modul proyek siswa ini sangat penting supaya tidak merepotkan kita. Membentuk tim siswa, mempertimbangkan juga jarak antar rumah mereka gitu. Terus memberikan ruang kepada siswa untuk melakukan mereka berinteraksi layaknya penjual dan pembeli. Dan bagi siswa yang berpotensial kita rekomendasikan untuk mengikuti beberapa kompetisi ilmiah untuk mengasah kemampuan mereka. Nah, itu saja yang ingin saya ceritakan, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Yetri. Oke, terima kasih Pak Gede. Wes ini sangat menginspiratif ya. Bagi teman-teman semuanya sudah 2 orang pemateri, semuanya keren-keren, semuanya menginspirasi. Nah, mudah-mudahan yang selanjutnya, terima kasih Pak Gede ya, sangat bagus ya, dengan apalagi sudah jurnal. Sepertinya Bapak ini sudah berhubungan luas dengan masyarakat luar ya, sampai ada sudah bekerja sama ya. Ini harus kita ambil ilmunya ya, kita pelajari. Pak Gede, kami siap menerima ilmu Bapak. Siap menerima. Ya tolong ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Gede. Selanjutnya sama Ibu Rindi Artika Saimona dari SMP 1 Buai Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur. Sepertinya Ibu Rindi Artika Saimona sarjana pendidikan ini masih sangat muda ya dibanding saya. Oke, Bu Rindi, dengan judul pemaparannya pembelajaran berbasis TIK dan asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Bu Rindi, kita persilakan untuk pemaparan materinya. Baiklah, terima kasih kepada Bu Yetri dan Pak Naidu. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Terima kasih kepada teman-teman, terutama teman-teman guru penggerak yang sudah hadir pada siang hari ini, yang menyempatkan hadir walaupun di Oku Timur, terutama di daerah Gumawang itu sedang mati lampu. Ya, terima kasih. Kemudian kepada Bapak Pengawas, Pak Nuryadi, kemudian Mem Penny, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Bu Yetri, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Jelas. Ya, terima kasih. Saya mulai presentasi atau berbagi cerita praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Kalau tadi Pak Gede itu saya satu kabupaten dengan Pak Gede, sama-sama dari Kabupaten Oku Timur. Kalau tadi Pak Gede adalah sekolah penggerak, apalah saya yang hanya di pinggiran
Komring, jalur Komring yang baru akan memulai untuk menerapkan pembelajaran berbasis TIK dan asesmen pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya mulai dengan metode STAR, yaitu situasi di mana sekolah saya itu siswanya, motivasi belajar siswanya yang rendah, kemudian pembelajaran yang monoton di mana guru-guru hanya belajar dengan metode ceramah, kemudian dengan adanya kurikulum merdeka ini menuntut kami untuk bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan guru itu harus memanfaatkan TIK. Kemudian bagaimana membuat asesmen pembelajaran yang menyenangkan, karena selama ini asesmen pembelajaran yang ada di sekolah saya itu terlihat membosankan bagi siswa. Kemudian situasi di sekolah saya juga itu pembatasan dalam penggunaan gawai. Walaupun siswa diminta untuk membawa gawai ke sekolah, tidak semua siswa itu mempunyai gawai karena kondisi orang tuanya yang mungkin tidak menengah ke atas ya. Kemudian tantangan di sini yaitu bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan membiasakan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang paling penting di sini yang saya akan tekankan adalah membuat asesmen pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Nah, aksi yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama merancang pembelajaran dengan model problem based learning, kemudian melaksanakan asesmen pembelajaran dengan kuisis langsung dan kuisis mode kertas. Dari hasil aksi yang sudah saya lakukan itu, ternyata refleksi yang sudah saya lakukan kepada siswa menjadi lebih fokus saat pelaksanaan asesmen, kemudian siswa juga terlihat senang dengan adanya pembelajaran yang menggunakan TIK, kemudian guru-guru juga lebih inovatif dalam pengembangan media dan pembelajaran. Kemudian sintak yang saya lakukan PBL ini yang pertama, seperti biasa orientasi peserta didik, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini pembelajaran problem based learning yang saya lakukan di sekolah, di mana saya minta siswa untuk membawa gawai. Nah, dan di dalam LKPD sendiri saya beri barcode untuk siswa bisa menyeken video pembelajaran dan bahan bacaan. Nih, seperti ini. Siswa melakukan praktikum dengan bahan video yang ada di YouTube. Kemudian bagi siswa yang senang membaca, saya beri dia bahan bacaan. Nah, jadi dari sini saya mengajarkan kepada siswa untuk bisa melibatkan gawainya dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga menyampaikan presentasi dengan menggunakan Canva. Nah, ini yang saya katakan tadi, asesmen pembelajaran dengan kuisis, yang biasanya saya lakukan itu bagaimana setiap saya melakukan asesmen, biasanya saya hanya meminta siswa untuk mengeluarkan kertas, kemudian saya beri mereka pertanyaan yang sudah saya terlebih dahulu print di kertas, kemudian siswa menjawab melalui kertas mereka masing-masing. Nah, itu terlihat sekali siswa kadang ada yang menyontek temannya, kemudian tidak serius, kadang mereka itu tidak serius menjawab. Jadi saya mempraktekkan untuk asesmen pembelajaran ini dengan kuisis. Nah, yang ini saya gunakan kuisis langsung, yaitu saya minta siswa untuk membawa handphone ke sekolah, hanya beberapa siswa yang punya, dan ternyata tidak semua siswa itu walaupun mereka memiliki handphone, tetapi dia tidak punya kuota internet. Nah, itu.
Jadi di sini untuk yang metode dengan kuisis, siswa bisa langsung menjawab pertanyaan dengan gawainya, kemudian bedanya dengan konvensional itu ada peringkat yang membuat siswa menjadi lebih semangat. Nah, jadi ini video yang sudah saya buat. Nah, dari reaksi siswa tadilah yang memacu saya untuk bagaimana membuat pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan. Ternyata kalau siswa diajak dengan menggunakan kuisis, itu mereka menjadi lebih semangat. Terlihat reaksi siswa tadi senang karena ada papan di layar itu ada peringkat yang bisa mereka lihat, oh saya peringkat pertama, oh saya benar jawabannya. Nah itu. Kemudian karena keterbatasan di sekolah kami yang siswa tidak boleh membawa gawai untuk semuanya, hanya saat-saat tertentu saja. Nah, jadi saya menggunakan metode lain, yaitu kuisis mode kertas. Jadi ini solusi untuk sekolah yang membatasi siswa membawa gawai dan untuk siswa yang tidak memiliki gawai ataupun kuota internet. Nah, bedanya apa dengan soal-soal yang kita buat seperti biasa? Itu hasil jawaban siswa bisa langsung dilihat di layar, kemudian soal yang akan dijawab siswa itu ada di layar, jadi siswa hanya dibagikan kertas barcode. Nah, jadi nanti di kertas barcode inilah ada jawaban A, B, C, atau D, jadi siswa hanya mengangkat kertas barcode ini. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, dan ada keuntungan lain selain siswa pembelajaran asesmen ini yang menjadi lebih menyenangkan, yaitu hasil analisis. Jadi, guru di sini tidak perlu lagi mengoreksi jawaban. Biasanya kan guru-guru itu kalau sudah ulangan, terkadang sibuk dengan hal lain, kemudian lupa mengoreksi jawaban siswa, kemudian hanya dikoreksi, kemudian tidak dianalisis jawaban mana, pertanyaan mana yang banyak siswa menjawab benar, pertanyaan mana yang siswa tidak bisa menjawab. Nah, dengan adanya kuisis ini, jadi memudahkan guru untuk membuat analisis soal ulangan harian. Nah, ini ada video saya melaksanakan kuisis mode kertas. Jadi guru itu hanya memindai jawaban siswa. Nah, soal bisa ditampilkan. Nah, jadi bedanya siswa bisa langsung melihat jawaban mereka, itu yang membuat mereka semangat dalam menjawab. Saat di layar ditampilkan jawaban mereka benar, nah itu yang membuat mereka senang. Nah, dari sini saya lebih senang lagi karena semangat siswa itu berbeda saat asesmen pembelajaran dengan metode kertas. Karena saat metode kertas kita harus mengumpulkan dulu jawaban siswa, kita harus mengoreksi, baru nanti kita kembalikan ke siswa. Tetapi dengan adanya kuisis mode kertas ini, saat menjawab siswa semangat, kemudian hasilnya pun mereka bisa melihat. Malah mereka nanya, Bu, saya urutan keberapa, Bu, saya benar berapa, itu bisa langsung dilihat oleh siswa. Nah, itu jadi keuntungan dari asesmen pembelajaran dengan kuisis mode kertas. Inilah yang bisa kita lakukan untuk sekolah-sekolah yang siswanya tidak mempunyai kuota internet, kemudian siswanya tidak semua memiliki gawai. Inilah solusinya untuk asesmen pembelajaran. Kemudian dari
pembatik ini saya bisa membuat multimedia interaktif, tetapi kalau Bu Nina tadi kan dia sudah membuat dari articulate storyline ya. Nah, kalau saya itu hanya bermodalkan Canva Bapak Ibu. Jadi untuk yang Bapak Ibu masih belajar awal atau belajar hanya bisa dengan Canva itu sangat bisa sekali Bapak Ibu ya. Jadi saya di tugas pembatik level 3 ini yang mengantarkan saya lulus pembatik level 4 itu karena saya membuat MPI dengan Canva. Jadi tidak usah minder, yang awalnya saya minder, wah yang lain itu sudah menggunakan SAC, sudah menggunakan AS, sedangkan saya hanya bermodalkan Canva, tetapi Canva yang saya buat alhamdulillah membawa saya ke level 4. Nah, ini tampilannya materi, kemudian ini bisa di menu, bisa diklik oleh siswa, tujuan, materi, kemudian evaluasi. Nah, kemudian ini saya sertakan video, kemudian ada setiap materinya, kemudian nah yang bagusnya lagi kita bisa menautkan link quizzes di MPI yang kita buat. Jadi MPI yang kita buat ini bisa kita tampilkan quizesnya. Nanti saya coba tampilkan sedikit Canva yang sudah MPI yang sudah saya buat. Nah ini, jadi seperti ini. Jadi siswa nanti tinggal klik materi, kemudian klik satu persatu, nanti tinggal ada pertanyaannya. Nah ini semua Bapak Ibu, ini semua saya seperti ini, kemudian gambar-gambar ini pure saya ambil dari Canva, jadi tidak ada saya download dari lain, ini saya buatnya dari Canva. Nah jadi bisa, nah ini gambar-gambar ini pun saya ambilnya juga dari Canva. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki, misal kalau artikel storyline harus berbayar, yang lain harus berbayar, untuk Canva itu tidak berbayar Bapak Ibu, silakan kita gunakan akun belajar ID kita dan kita bisa mencari-cari referensi, kemudian kita inilah di Canva ini. Kemudian videonya saya ambil video hanya dari YouTube. Saya ambil video dari YouTube, kita bisa tampilkan di sini. Nah, ini kita solusinya kalau di sekolah tidak punya, anak-anaknya tidak mempunyai gawai, ini bisa kita berikan untuk bahan bacaan mereka di rumah sebelum kita mengajar keesokan harinya. Nah, jadi itu tadi hasil. Nah, ini jadi itu tadi yang bisa saya bagikan, praktik baik yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi guru harus senantiasa belajar sepanjang hayatnya, karena jika seorang guru berhenti belajar, dia sejatinya sudah berhenti menjadi guru. Jadi ini yang saya lakukan, mulai belajar dan belajar dari teman-teman guru-guru hebat, Bapak Ibu guru hebat di sini. Kemudian saya juga belajar dari Bu Nina yang sudah berkolaborasi bersama kami, kemudian dari teman-teman yang baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 3 pemateri hari ini semuanya keren-keren ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan, ya bukan mudah-mudahan lagi ya, kalau menurut saya sangat menginspiratif ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada lanjutan ya. Lanjutan mungkin bisa bekerja sama dengan IGI untuk melakukan menjadi pemateri ya. Ibu Rindi, Pak Gede, sama Ibu Eis ya. Mungkin bersediakah? Ada Pak Semaun? Pak Semaun, halo. Pak Semaun masih ada di sini ya? Mudah-mudahan masih ya. Nah ini teman-teman kita semuanya keren-keren. Oke, masuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu,
dipersilakan untuk menunjuk tangan melalui ini, boleh silakan yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertanyaan untuk Ibu Ais, untuk Ibu Rindi dengan Pak Gede. Silakan Bapak Ibu. Masih adakah Pak Semaun di sini? Ibu Ais? Oh, ini ada Ibu Tadi Zulfai. terpental tadi. Oh, terpental. Ya Pak Semaun, Mati lampu. mungkin masukkan ya Pak, ini ada usulan teman-teman ini sepertinya harus berbagi praktik juga ya untuk teman-teman yang lain, terutama kita bekerja sama dengan IG ya Pak ya. Semuanya sangat menarik Pak, sangat-sangat inspiratif dan sangat-sangat menarik. Oke. Gimana? Ya, oke. Bisa Oke, tadi jadi ada nanti, ya, saat melaksanakan kegiatan pelatihan ya. ya diklat Pak ya. Ini 3 narasumber. Oke, terima kasih. Tadi ada yang ini ya, angkat tangan ya. Ibu siapa tadi? Ibu Ais, kelihatan nggak Bu Ais? Ibu Zulfi tadi ya. Ibu Zulfit ya. Oke, Ibu Zulfit, dipersilakan. Oh, Kemana Ibu Zulfit ya? Oke, mungkin Ibu Zulfitnya juga terpental. Silakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau ingin memberikan pertanyaan, Pak Gede dengan Ibu Rindi dengan Ibu Ais memberikan waktu. Nah, ini ada Pak Supeni ya. Oke, Pak Supeni, silakan. Ibu itu Mem Oh, Penny. maaf. Oh, maaf Ibu. Maaf. Apa? Mohon izin saya off cam. Iya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya merasa sangat bangga kepada anak-anak muda hebat dan berkarya semuanya. Bunda Ais, Rindi, Gede, keren. You are just really awesome. Sangat keren. Saya tertarik sekali ya pada IT, tapi memang anak-anak muda kecepatannya Pentium 7, Core i7 gitu ya, Pentium 13, Core i7 generasi 13 ya Pak Gede ya. Generasi terupgrade ya Pak Gede ya. Kalau boleh nanya nih Pak Gede sama Bunda Rindi dulu aja ya, karena dari Oku Timur siapa tahu nanti kita bisa pakai untuk teman-teman di seluruh Oku Timur dulu, nanti baru kemudian semoga saja bisa menginspirasi dari luar. Pak Gede sama Bunda Rindi boleh berbagi, kalau tadi Bunda Rindi sama Pak Gede juga udah cerita tentang tantangan ya, dari dalam diri apa sih yang kemudian muncul, bagaimana cara mengatasinya. Kalau hambatan, sempat enggak sih Bunda Rindi dan Pak Gede ketemu juga hambatan, baik itu dari teman-teman atau itu dari sistem yang kemungkinan oke lah ada sedikit-sedikit yang mengganggu begitu. Kemudian apa solusi yang pada akhirnya Bunda Rindi dan Pak Gede ambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Ibu Rindi dengan Pak Gede, langsung kita tanggap atau Bu Ais? Silakan. Mungkin dari Bu Rindi dulu. Oke, silakan. Baiklah, hambatan kalau dari saya sendiri terkadang muncul ngelihat teman-teman yang lain terlihat, wah ini tuh susah bagi saya, tetapi karena melihat dan saya tergabung di komunitas guru penggerak, jadi saya itu termotivasi dari teman-teman guru penggerak yang lain yang sudah hebat-hebat semua, jadi saya bisa termotivasi. Kemudian hambatannya sendiri kalau dari sekolah, untuk menerapkan pembelajaran berbasis TIK ini, Bu ya, di sekolah kami kan Mempeni tahu sendiri mungkin ya, yang sarana prasarananya itu kurang tidak terlalu memenuhi, seperti misal
proyektor hanya ada beberapa yang dimana kami harus bergantian dengan teman-teman guru yang lainnya. Jadi kemudian ruangan juga tidak semua ruangan itu memiliki fasilitas listrik karena yang pertama, anak-anak di sekolah kami itu terkadang biasalah Bu ya, namanya anak-anak SMP, terkadang kan banyak jahilnya. Jadi kan masih kondisinya masih ya remaja lah, beda sama anak SMA yang sudah mengerti kalau dikasih tahu saja. Jadi tidak semua di kelas kami itu memiliki fasilitas listrik. Jadi yang ada itu hanya beberapa kelas. Nah, jadi solusinya dari kami, terkadang kami bergantian mengajar Bapak Ibu, siapa saja yang hari ini mau menggunakan labor, mau menggunakan itu, nah itu kami jadwalkan seperti itu, Bu. Mungkin dari saya hambatannya hanya itu. Sekian, Bu. Terima kasih. Silahkan Pak Gede, bagaimana dengan Pak Gede yang sekolah penggerak itu? Terima kasih Bu Penny. Kebetulan fasilitator kami di sekolah penggerak seperti itu. Kami baru menjalani tahun kedua ini, Bapak Ibu. Tentu tantangan dan hambatan yang dihadapi, yang pertama dari segi tantangan, kondisi di ujung Kabupaten Oku Timur itu pertama kadang sinyalnya agak susah karena masih ngambil dari Oki, jadi Bapak Ibu. Jadi ngambil dari Oki, kalau di Oki mati lampu di sekolah maupun di rumah itu susah banget sinyal seperti itu. Terus kalau dari hambatan, kalau di sekolah banyak sekali malah teman-teman yang mendukung gitu, rekan-rekan guru, apalagi dari kepala sekolah, pengawas seperti itu. Ada beberapa, jadi hambatan yang ada itu kadang karena kemarin itu siswanya itu mengalami pembelajaran online seperti itu, apalagi siswa SMP, mereka lagi aktif-aktif, lagi proses mencari jati diri dan cenderung berperilaku kalau nggak sama gengnya seperti itu, mereka ya nggak mau aktif seperti itu. Nah itu sangat dirasakan bagaimana pembelajaran di kelas yang memang harus benar-benar ekstra mengawasi peserta didik, apalagi pembelajarannya itu yang memang menuntut mereka untuk bekerja secara proyek itu sangat super, lumayan melelahkan seperti itu. Solusi dari yang diambil kebetulan dari beberapa guru, jadi karena kami sekolah penggerak itu dapat pelatihan yang cukup lama seperti itu, jadi ada beberapa relasi dan melihat dari beberapa rekan-rekan guru, jadi mengadopsi jadi ATM dan beberapa pengalaman belajar ketika waktu kuliah seperti itu saya bawa kembali ke sekolah seperti itu. Itu Bapak Ibu kalau dari saya pribadi. Oke, terima kasih Pak Gede, Bu Rindi. Gimana, Mem Ois? Ingin menambahkan? Maaf Bapak Ibu, putus-putus, Batu Raja mati lampu, aku mati lampu, jadi banyak yang keluar teman-teman, putus. Kalau saya tantangannya itu ada dua, tantangan dari pribadi kita sendiri, kita untuk memulai sesuatu itu terkadang sulit, apalagi kalau berbasis TIK ini kan semuanya kita depan laptop, seperti saya kaum rebahan ini agak susah untuk mengumpulkan nyawa dan niat. Tapi yakinlah kalau kita sudah melakukannya, siapapun bisa. Kemudian yang tantangan kedua, alhamdulillah kalau sekolah saya tidak seperti sekolah yang dihadapi Bu Rindi ataupun Pak Gede, di mana sinyal agak gimana atau siswa tidak pakai handphone. Saya di Batu Raja, di Oku, kebetulan di pusat kota, tidak ada kendala dengan handphone gawai atau paket anak-anak. Tetapi dari rekan kerja, terkadang ada yang cukup pesimis, ada yang cukup optimis, ada yang
dukungan ini. Tetapi kalau kita niatnya bekerja sama, berkolaborasi, kemungkinan besar itu kendala-kendala itu hilang. Jadi kita cuma berbicara dari hati ke hati, berkolaborasi, Bapak Ibu saya menggunakan ini, kalau Bapak Ibu mau kita belajar sama-sama, sharing, berbagi, bukan menggurui, karena yakinlah guru semua itu sudah hebat semua, namanya guru itu sudah hebat, sudah S1 semua, tesis skripsi saja sudah dimakan. Nah, itu tantangannya. Hanya kolaborasi, mungkin mereka belum mengenal, itu saja, belum berkesempatan dan mengenal. Kalau yang paling berat itu diri sendiri, tantangan dari kita sebagai guru, sebagai yang utama, faktor utama untuk bergerak majunya itu sangat susah. Mengumpulkan nyawa dan keinginan untuk merubahnya. Itu kalau saya. Oke, terima kasih Ibu Rindi, Pak Gede, sama Ais. Jadi sebenarnya Bu Supeni, bagaimana pendapat dari 3 narasumber ini sepertinya sudah memuaskan apa belum? Terima kasih. Sudah keren Bunda. Ais, kumaha damangnya, suksesnya, Pak Gede, Bu Rindi semuanya sukses. Terima kasih. Ya, makasih Bu Supeni ya, semuanya, semua jawaban dari para narasumber kita sangat mengena ya. Di lapangan ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut, mungkin ada teman-teman yang lain ingin memberikan tanggapan atau ingin memberikan pertanyaan. Selagi narasumber bersedia memberikan jawaban, kami persilakan. Bapak Ibu yang keren, atau Bu, ingin jawab sama Mem Ais ya? Ya, gimana Bu? Izinkan menyapa Pak Detek Bu, Pak Ahmad Ardius. Boleh. Boleh, Bapak mana ya? Bapak apa ya? Pak Ahmad Ardius Bu. Mana Bapak Pak Ahmad Detek ya? kita. Pak Ardius, Duta Pak Teknologi, Pak Dutek. Boleh dong aktifkan videonya ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama, mohon maaf saya off-cam, tidak bisa membuka kamera. Yang kedua, aduh gimana ya, saya di sini ya juga cuma belajar Bapak Ibu, ingin melihat, mendengar, dan kalau bisa nanti mengambil informasi terkait dari Bapak Ibu hebat yang sudah masuk ke level 4 di pemilihan Duta Teknologi tahun 2023. Semoga salah satunya ada yang mampu merebut selempang Dutek ya, Duta Teknologi untuk Provinsi Sumatera Selatan di 2023 ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di sini saya menyampaikan sedikit. Sangat wow sekali pemaparan dari Bapak Ibu hebat. Alhamdulillah ya, sukses, dan saya lihat dari awal tadi lancar, tidak terkendala, walaupun mungkin di segi teknis ada tadi di awal-awal ya. Kemudian juga untuk di pertemuan ini, alhamdulillah pesertanya juga banyak, dan kalaupun terakhir-terakhir ini sedikit, kemungkinan karena kondisi yang namanya IT kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Kemudian Bapak Ibu guru di sini yang seluruhnya rekan-rekan hebat, selamat bergabung di webinar ini, kemudian ambil pembelajarannya, dan kalau memang Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu terdekat dengan para sahabat Duta Teknologi ini, nanti ingin belajar bagaimana membuat MPI, video pembelajaran, itu boleh diundang Bapak Ibu. Ini sahabat-sahabat Duta Teknologi 2023 ini sudah terpilih 30 orang di Provinsi Sumatera Selatan, dan nanti setelah level 4 masuk ke level 5 yang akan bertahan tinggal 5 orang lagi. Nah, cuma di sini saya menekankan Bapak Ibu karena ini adalah berbagi praktik baik dalam mengajar yang dikaitkan dengan teknologi, media IT, dan juga plafon teknologi. Hati-hati Bapak Ibu, kita jangan berbalutkan teknologi tetapi intisari dari pembelajaran tidak tersampaikan. Cuma saya sudah melihat tadi beberapa rekan-rekan yang menyampaikan seperti Pak Gede itu sudah terurai sangat bagus, di mana dalam sebuah pembelajaran apalagi di kurikulum Merdeka itu harus
menerapkan sebuah model pembelajaran yang sintak-sintaknya memang harus terarah, dan itu sudah sangat jelas terarah tadi, di mana ada yang memakai problem based learning, di mana sintak pertamanya itu kita harus menimbulkan masalah, memunculkan sebuah masalah di kelas dulu sehingga anak-anak berkolaborasi dengan sendirinya dan mencari alternatif pemecahannya dengan memakai media IT dan platform IT yang kita gunakan. Di sini rambu-rambunya seperti itu Bapak Ibu yang ingin saya mungkin sama-sama kita garis bawahi, sehingga berkat pertemuan ini walaupun mungkin sedikit yang bisa kita ambil, karena nuansa online ini tidak sehebat kalau kita langsung bertatap muka. Mungkin kalimat terakhir, tetap semangat Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu yang hadir di sini, walaupun belum ikut pembatik, siapa tahu di 2024 nanti tertarik, daftarlah, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa sampai ke level 4 ini dan memperebutkan selempang Duta Teknologi di tahun 2024. Teruslah belajar, teruslah menambah wawasan terkait IT untuk masa pendidikan di abad 21 ini, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menciptakan pelangi terindah dalam dunia pendidikan kita, khususnya dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal-hal lain yang mungkin membuat Bapak Ibu sekalian agak kurang baik ya. Itu saja Mbak Yetri sebagai pemandu dalam webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Dutek dan rekan-rekan guru hebat yang sudah mau berkumpul di sini pada jam-jam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi. Waduh, pelangi dari Pak Ahmad Ardius. Oke, Bapak Ibu, Pak Rindi, Pak Gede, kemudian Mbak Eis, silakan mengambil pelangi ya. Pelangi selempang dari Pak Ahmad Ardius. Itu ditantang itu. Sangat menarik ya. Terima kasih Pak Ahmad Ardius. Oke, teman-teman. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan lagi. Atau ingin japri langsung dengan Bu Eis ya, Bu Rindi dengan Pak Gede, silakan share mungkin nomor HP-nya ya. Nah, Ibu Rindi. Gimana Bu Eis? Masih kita lanjutkan atau Pak Gede atau Bu Rindi sesi tanya jawab ini? Banyak teman-teman keluar ya karena gangguan. Sekarang lagi memang hujan deras ya kalau di Oku ya. Iya, di Oku Timur juga Bu. Sama Bu, di Oku Timur juga hujan, mati lampu. Jadi teman-teman pada keluar. Mati lampu. Hujan. Berarti pemateri hari ini diberikan keberkahan sama Allah. Mudah-mudahan. Amin. Iya, ilmu. Kita semua. Amin ya Allah. Pak Gede, Bu Rindi, Bu Eis, diiringi hujan yang sangat kalau deras. Tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah 2 jam loh kita. Oh, tidak terasa. Ibu, asli Bu, silakan. saya tidak terasa Bu, asik dengan mendengar pemaparan dari narasumber. Oke, Ibu Bapak, kalau memang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi pertanyaan ataupun tanggapan, izinkan saya untuk menutup acara hari ini. Tapi minta maaf Ibu Bapak, tadi sebelumnya saya membuka dengan pantun, saya tutup pun dengan pantun. Tapi tolong tanggapannya ya. Minum kopi hangat-hangat. Cakep. Angin bertiup ke arah barat. Belajar dengan narasumber yang keren. Jika pasti mendapat materi dan hikmah yang sangat bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Yetri. Iya, mohon izin Bapak Ibu guru, narasumber Pak Ahmad Ardius, kemudian yang penanya Bapak Ibu guru semuanya. Saya Yetri Oktavuri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lah ya Bapak Ibu. Sukses dan Ardius, terima kasih. Terima kasih Ardius.
Gede, itunya rekamannya. Oh ya, ya Bu. Ya Pak Gede, rekam